Halo teman-teman, di sini dengan saya Muhammad Yusuf Rahmawan dari PDB 22 kelompok 1 dan bersama juga dengan Mas siapa? Saya Mas Rehan. Dan saya Mas Ian. Kebetulan Masnya dari mana? Saya dari Universitas Negeri Malang, Mas. Oh, Sama saya juga mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang angkatan 2021. Kebetulan semester ini magang di Perpustakaan Budaya Agung Surabaya karena program MBKM. Mungkin di sini kita bertujuan untuk tugas dari Field Study, yaitu kita membuat podcast tentang podcast kebangsaan, dan kebetulan juga kita juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin beberapa kali orang itu masih ingin bertanya-tanya tentang pertanyaan ini terhadap peran generasi muda dalam kebangsaan Indonesia. Mungkin bisa saya langsungkan ke pertanyaan pertama. Mungkin mas-masnya ini mengapa memilih perpustakaan ini sebagai tempat magang? Kalau alasan pribadi, mungkin sebenarnya kalau pemilihan dulu itu kan kita disiapkan oleh jurusan. Jadi kita disiapkan 6 opsi tentang pilihan kita mau magang di mana. Beberapa pilihannya itu ada yang di Surabaya itu ada 2, di Perpustakaan Budaya Agung sama di Dinas Kearsipan. Nah, beberapa dari teman-teman saya mungkin beberapa memang ada yang terpaksa ya milih di Perpustakaan Budaya Agung. Tapi kalau untuk alasan pribadi saya itu punya ketertarikan dengan salah satu penulis besar. Kalau teman-teman ingat ada satu film yang pernah booming dulu itu namanya Bumi Manusia. Itu kan penulisnya itu penulis besar namanya Pramudia. Nah, saya beberapa kan mengikuti karya-karyanya dan kebetulan tahu ternyata banyak karya-karya Pram yang asli itu masih disimpan di sini. Dan saya kayak excited aja, kayak punya ketertarikan sendiri dengan penulisan Pram, jadi kayak magang di Mudayo asik nih. Jadi saya pada waktu itu memang minat sih magang di Mudayo. Kalau saya sendiri kenapa milih di sini ya? Sebenarnya sebelumnya saya ada pilihan lain, Mas, di Sidoarjo di Rumah Budaya. Karena ya bisa dibilang agak terpaksa sih, Mas. Tapi setelah saya pikir-pikir di sini tuh ada kesempatan gitu, Mas. Kebetulan kan kami semester depan kan udah sempro, Mas. Jadi di sini bisa, alhamdulillahnya di sini kami dapat beberapa sumber yang berguna banget buat kedepannya, buat skripsi. Sebelum magang ini apakah sudah tahu tempat ini? Kalau tempat sebenarnya sejauh belum terlalu tahu ya. Saya sebenarnya bahkan mau ke magang baru riset tempat ini karena ya itu salah satu penulisan buku karya Pram banyak disimpan di sini. Terus beberapa hari sebelum magang kalau saya ingat baru tahu kalau termasuk perpustakaan yang unik sih di sini. Saya kan salah satu perpustakaan yang didirikan independen dan oleh seorang kalau zaman sekarang kan ekstapol gitu. Jadi kayak wah ini menarik sih. Jadi kayak tertarik aja ke sini. Mungkin selama magang ini mungkin ada pastilah kita mendapatkan beberapa pengalaman atau ilmu, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman apa yang sudah didapatkan dari magang di sini, Mas. Mungkin kalau pengalaman sebenarnya banyak sih, tapi yang sangat lumayan sangat membantu ini cara memilih. Kan sebenarnya perpustakaan ini di bawah yayasan dan kita tahu kalau yayasan itu untuk manajemennya beda dengan dinas-dinas yang dalam tanda kutip dikelola oleh negara. Jadi kita sedikit banyak tahu lah bagaimana cara mengelola yayasan, bagaimana harus manajemennya bagaimana. Kalau untuk menarik juga ini kedekatan. Salah satu ilmu yang banyak saya dapat itu ini, banyak kan di sini banyak tulisan-tulisan tentang Tionghoa. Jadi kan perpustakaan ini banyak menyimpan karya sih, teks-teks asli gitu, teks-teks asli yang masih berbahasa Mandarin. Berarti seperti skrip gitu. Ya, skrip Mandarin kayak ternyata
ada perspektif baru tentang sejarah orang-orang Tionghoa dan sebagainya. Apalagi kan di sini kita juga banyak beberapa dapat project untuk ke istilahnya kalau di sini kampung Tionghoa atau gimana itu. Oh, Saya kemarin ke daerah Ya. Kapasan. Kia. Iya, Kia. sekitar Kia. Jadi kita sering apa ya, berinteraksi dengan kebudayaan yang Iya. Mungkin dari masnya mungkin ada. Kalau dari saya selama di sini, yang pasti di sini saya belajar tentang penulisan ya mas ya, karena di sini kan dapat tugas nulis artikel, buat nulis script konten gitu. Tapi yang paling saya suka di sini tuh kebetulan saya suka entah itu ngedit video atau bikin video gitu. Jadi saya di sini lumayan berkembang sih mas, kayak di Jadi mungkin editing. bisa ada gambaran bikin proyek juga di sini, bikin proyek video, Iya. pembahasan mungkin bisa. Ya, karena tiap bulannya kan di sini dikasih tugas buat bikin proyek video, entah itu di monokromo, pokoknya tentang sejarah-sejarah di Surabaya mas. Yang terakhir itu di Kampung Kue deket sini. daerah Rungkut sini kan. Mungkin dari masnya sendiri kan sekarang kan banyak generasi muda yang agak mungkin kurang tertarik sama sejarah. Mungkin menurut mas-masnya ini seberapa penting sih Gen Z itu harus bisa paham sejarah? Sebenarnya ini pertanyaan kadang mungkin ini juga saya pertanyakan juga ya. Sebenarnya kan saya juga termasuk Gen Z. Kadang saya juga mikir sebenarnya apa sih pentingnya sejarah kan gitu. Kadang apa yang bisa kita peroleh dari hal-hal yang sudah terjadi, apa yang terjadi di masa lalu, sebenarnya ya masih belum ada jawabannya sih saya. Tapi dalam tanda kutip sebenarnya salah satu pentingnya sejarah itu kita bisa merefleksikan apa-apa yang sebenarnya sudah pernah terjadi, dan mungkin hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu mungkin saja bisa terulang di masa depan, dan mungkin kalau kita membaca sejarah itu bisa menanggulangi hal-hal yang apa ya, Yang buruk di masa lalu mungkin bisa iya. dikembangkan lebih baik. Saya kadang kita apalagi Gen Z kan sudah terlalu banyak, kita hidup di masa di mana informasi itu terlalu banyak informasi dan sebagainya. Beda dengan angkatan atas kita yang sangat minim informasi, kayak sulit lah. Kalau sekarang kan gampang, banyak media, banyak referensi dan sebagainya. Tapi kadang hal yang penting itu kita harus mencari kebenarannya. Kadang apa yang kita baca belum tentu itu bisa kredibel. Sebagai salah satu contoh, sebenarnya saya juga belajar dari ini. Ternyata budaya Tionghoa itu enggak selama ini yang kita pikir. Jadi ternyata ada perbedaan dari orang-orang Tionghoa per generasi. Jadi kan kita lihat kalau sekarang kan orang Tionghoa kayak wah sukses dan sebagainya. Ternyata dalam kurun waktu tertentu mereka adalah orang-orang yang sangat terpinggirkan gitu loh. Kayak mereka bisa struggle, bisa merangkak naik dan memiliki ketahanan ekonomi yang seperti itu. Ternyata juga melalui proses yang sangat sulit. Jadi mungkin bisa menjadi refleksi kita. Apalagi kan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu banyak dipegang oleh orang-orang Tionghoa. Tapi kita kadang nggak mikir sebenarnya perusahaan itu udah berjalan berapa generasi sih, bagaimana proses berdirinya dan sebagainya. Mungkin itu sih dari saya. Jadi kayak pentingnya sejarah, bagaimana kita melihat proses yang sebelumnya dan meng-cross check fakta-fakta yang ada. Ya mungkin dari masnya. Kalau dari saya sebenarnya statementnya hampir sama dengan Mas Ian tadi. Kita kan belajar sejarah, apa yang kita baca, apa yang kita tahu dari masa lalu mungkin bisa dibuat refleksi gitu loh Mas. Untuk pribadi ya, mungkin bisa untuk di umum atau untuk negara lah mungkin ya. Tapi kalau menurut pribadi saya sendiri, dari belajar sejarah sendiri bisa jadi refleksi untuk saya sendiri gitu loh. Didahulukan ada hal-hal yang mungkin bisa kita ambil untuk kita aplikasikan di kehidupan kita sendiri gitu.
Berarti sejarah itu nggak harus bisa dilupakan begitu saja kan? Iya. Kita harus bisa mempertimbangkan untuk masa depan juga. Iya. Oke, selanjutnya apakah hanya dengan cinta tanah air mungkin Gen Z bisa dikatakan mengenal sejarah keseluruhan? Menurut Mas Ian dulu. Mungkin kalau cinta tanah air kita udah sering diajarkan ya di tingkat dasar, menengah dan sebagainya, kayak sebagai warga negara kita harus mencintai tanah air kita. Tapi mungkin dalam konsep yang lebih luas, mungkin kita sudah berada di zaman yang penuh inovasi. Jadi mungkin ya cinta tanah air itu penting, namun mungkin alangkah baiknya jika kita di zaman ini lebih banyak inovasi lah untuk menambah nilai gitu. Itu sih kalau soalnya menurut saya apa ya, supaya apa ya, slogan cinta tanah air itu bukan hanya slogan gitu, ada peran aktifnya kita. Dan sesuai bidangnya masing-masing sih. Mungkin kalau saya dalam penulisan sejarah dan hal-hal yang saya inginkan, mungkin saya ingin berperan di bagian itu untuk menjadi bagian dari slogan cinta tanah air itu. Ya mungkin. Kalau dari saya sendiri, kalau cuma sekedar cinta tanah air mungkin agak berbahaya juga Mas, karena tanpa adanya apa ya, tanpa kita belajar, tanpa kita membaca atau gimana ya, literasinya kurang gitu, kayak kita dapat dimanfaatkan dengan kata-kata cinta tanah air itu sendiri. Betul. Itu aja. Sebenarnya kayak makna cinta tanah air kan juga luas gitu. Iya. Kita nggak bisa mempersempit Mungkin, dalam tekstualnya. Orang-orang juga bisa orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi juga bisa menggunakan kata-kata cinta tanah air itu sebagai slogan kepentingan buat mereka juga kan. Nah, makanya seperti itu teman-teman. Kan tadi udah bilang kalau Gen Z itu sangat tidak, mungkin bisa dikatakan tidak care ataupun mereka tidak memiliki interest terhadap kesejarahan. Itu mungkin menurut mas-masnya itu ada nggak faktor yang membuat mereka itu tidak interest lagi terhadap sejarah Indonesia terutama? Mungkin saya nggak bisa mengeneralisir secara umum ya kalau Gen Z itu udah lupa dengan sejarah. Soalnya kita tahu sejarah itu salah satu mata pelajaran yang wajib kan di sekolah. Tapi mungkin ini nggak sih, kita terlalu, mungkin salah satu yang saya lihat itu dalam fenomena kadang Gen Z terlalu mudah di framing. Kadang kita banyak dari kita yang percaya bahwa G30S PKI itu hanya sebuah apa ya, konspirasi dan sebagainya. Padahal fakta di baliknya itu banyak rentetan peristiwa yang kadang perlu dikaji ulang, kayak siapa dalangnya dan sebagainya. Kita tidak bisa berputar pada framing yang dibangun bahwa itu adalah pemberontakan bla 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 dan sebagainya. Padahal di situ ada dampak setelahnya, dampak sebelumnya, dan dampak yang dirasakan. Sebagai contoh kayak kan perpustakaan ini dibangun oleh seorang tapol, seorang tahanan politik keturunan Tionghoa juga, dan seorang aktivis. Kalau dulu tahun 50-an itu ada yang namanya hak kewarganegaraan. Jadi orang-orang non pribumi, biasanya keturunan Indo Belanda atau Tionghoa, itu tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang diakui adalah orang-orang pribumi yang ya sejenis orang Jawa dan sebagainya lah. Mereka ada gerakan yang namanya hak kewarganegaraan, dan itu saya baca ternyata itu peristiwa yang pelik gitu loh, kayak sulit bagi orang-orang yang pada waktu itu udah lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia dan sebagainya, tapi tidak diakui sebagai orang Indonesia. Dan kadang gerakan-gerakan ini itu kayak tidak muncul dalam secara narasinya secara umum gitu loh. Jadi kayak apa ya, kita terjebak pada framing-framing yang kayak ya wis G30 ya PKI pemberontakan, PKI jahat, orang-orang komunis jahat dan sebagainya, tanpa tahu bahwa sebenarnya komponen-komponen menuju G30 PKI itu kan juga penting. Kayak komunis itu sebelumnya juga berperan, kayak kenapa komunis bisa menjadi
eh, partai besar. Iya, Itu kan soalnya salah ya satu pendiri Bapak Republik Indonesia kan juga seorang komunis, Tan Iya. Malaka kan juga seorang komunis. Jadi kayak ya Hmm, seenggaknya seharusnya kita bisa keluar dari framing umum itu sih. Oke, maksudnya. Kalau ditanya mengenai faktor ya kenapa Gen Z tidak terlalu suka dengan sejarah, mungkin saya bisa ambil dari contoh di kehidupan saya sendiri di waktu sekolah dulu ya Mas ya. Eh, guru ketika menjelaskan itu kayak mereka terlalu asik dengan menceritakan sendiri gitu loh Mas. Iya. Kayak terkadang gak cuma cerita sih, kadang mereka juga hanya memutar video lalu diam aja gitu. Iya. Jadi mungkin itu menyebabkan siswa-siswa di sekolah itu kayak gampangin gitu loh Mas. Kayak cuman nonton, cuman cerita gitu aja. Jadi kayak tambah males, tambah gak suka gitu. Ini tuh dari cara gurunya Iya. itu menarik interestnya itu masih kurang, jadi metode pembelajarannya itu masih terlalu monoton dan tidak sangat inovatif yang mungkin kurang disukai Gen Z. Maksudnya begitu. Mungkin ini juga tantangan bagi sejarawan juga. Kita kan nggak bisa tetap pada pakem-pakem yang sejarawan itu pokok nulis, pokok buat buku dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa generasi sekarang kan ya juga agak males-malesan gitu kalau membaca dan sebagainya. Ya mungkin dari kalangan sejarawan juga yang kurang berkembang, kayak mungkin ya kurang inovasi aja sih. Oh, oke. Baik. Berarti itu kan tadi kita ngomongin sejarah. Kalau berarti menurut kakak sendiri seberapa pentingkah sejarah itu kan? Mungkin dari Mas Ian. Kalau menurut saya sebenarnya sejarah itu penting dalam membangun nasionalisme. Kan kita sebenarnya republik ini disatukan dari kesamaan sejarah, kesamaan nasib. Kayak kita kan suku-suku, negara-negara yang disatukan menjadi sebuah kesatuan. Jadi kayak salah satu hal yang penting dari sejarah, kita bisa menggerakkan narasi. Jadi setiap orang yang membutuhkan narasi kadang itu bisa diperkuat dengan sejarah. Jadi mungkin sejarah menjadi penting jika sejarah itu digunakan untuk hal-hal untuk mempersatukan dan sebagainya. Kalau dari saya sih dihubungkan lagi dengan sama yang cinta tanah air tadi ya Mas ya. Kalau kita sejarah itu pentingnya karena dengan belajar sejarah gitu loh Mas, kayak kita akhirnya tahu mana yang sejarah yang benar sama yang dibuat-buat gitu loh Mas. Jadi dengan adanya sejarah kita bisa mengaplikasikan cinta tanah air dengan benar gitu. Berarti dari sejarah kita itu bisa membuka dunia sebenarnya. Kalau mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin belum kita tahu, akhirnya kita bisa menjadi tahu dan menambah wawasan akan kebangsaan kita. Seperti itu sih. Kan Masnya juga sudah magang mungkin sudah berapa lama di sini? Sekitar 4 bulan. Mulai 4 sampai 5 bulan. Iya. Setelah dari 5 bulan ini kan Masnya sudah paham lah bagaimana lingkungan perpustakaan ini, bagaimana cara mengelola dan lain-lain. Mungkin dari kakaknya sendiri, apakah dengan melalui perpustakaan itu sejarah itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi? Kalau dari saya pribadi, salah satu peran perpustakaan kalau di sini tuh ini menyimpan arsip-arsip yang langka. Jadi salah satu yang saya kagum di sini tuh banyak buku-buku Belanda, keluaran cetakan paling lama saya ingat 1898 kalau nggak salah. Tapi lupa sih, tak tahu mana. Soalnya di kampus saya aja kayak buku-buku cetakan Belanda itu jarang sekali yang ada. Di sini malah ada satu rak itu isinya buku-buku Belanda. Jadi kayak penting sih, kayak sebagai mahasiswa sejarah kita yang membutuhkan arsip dan sebagainya. Hal ini menjadi sebuah keuntungan lah bagi kita, gak usah jauh-jauh ke Jakarta dan sebagainya gitu.
Mungkin tadi bicara tentang penempatan raknya itu di mana ya mungkin? Di Kalau bagian buku Belanda kan di sini di bagian koleksi khusus. Jadi kita ada beberapa bagian ya. Koleksi khusus itu khusus sejarah yang bagian buku-buku lama. Yang kalau itu koleksi khusus sejarah juga tapi buku-buku baru. Di sana salah satu paling lengkap itu enggak paling lengkap juga sih. Salah satu banyak yang membahas biografi Soekarno sama Pramudia. bagian mana? Yang bagian Oh, iya, ruang kurang khusus. khusus. Di sini juga banyak koran-koran lama. Jadi koran lama paling lama di sini Sinpo tahun 1930-an kalau nggak salah. Kan soalnya Sinpo udah terbit tahun 1920 30-an. Oh, Jadi yang menarik di sini. ya mungkin. Kalau dari saya pentingnya karena ya dengan adanya perpustakaan ini bisa memudahkan mahasiswa ya untuk riset, untuk mendapatkan sumber. Selain itu juga kan perpustakaan ini berperan di digitalisasi buku-buku atau mungkin arsip-arsip yang ada yang nantinya bisa memudahkan gitu mas. Oh, kemudian mungkin kita sudah juga bicara tentang lingkungan. Mungkin ada nggak sih tantangan dalam mengkampanyekan atau mengkomunikasikan nilai-nilai sejarah kepada Gen Z melalui peran kakaknya masing-masing? Mungkin dari magang ini bisa ada tantangan nggak untuk mengkomunikasikan, ada niatan buat menyampaikan hal-hal tentang kebangsaan dari pengalaman mas-masnya? Kalau tantangan mungkin kita lebih ke media. Jadi kita masih kira-kira media apa yang lebih disukai Gen Z. Jadi kan kita itu ada 3 project di sini, membuat tulisan artikel kayak ya artikel jurnal dan sebagainya. Terus membuat project video dokumenter, sama yang terakhir itu project harian itu buat ini video TikTok pendek-pendek gitu loh. Jadi kan ada tim kami yang kebetulan nggak ada di sini sih, itu buat TikTok yang sekiranya informasi di sini meskipun sedikit bisa tersampaikan dengan menarik gitu. Apalagi kan kita ke distract kayak lebih suka lihat video pendek-pendek daripada lihat buku tebal-tebal gitu. Itu sih mungkin tantangannya di bagian media. Sebenarnya sama mas, untuk tantangannya itu gimana caranya kita membuat media yang bisa mencapai orang-orang di luar sana, khususnya Gen Z ya mas ya. Untuk mencapai mereka itu kan lumayan sulit mas. Mungkin kalau dari segi target pasarnya itu gimana mas? Mungkin mudah nggak sebenarnya? Kalau segi pasar sih ini sih agak mungkin pasar kita masih kalangan mahasiswa, Masih di sekitaran mahasiswa aja. Masih Sulit untuk mencapai luar. Mungkin dari jenjang teman-teman dari SMA, SMP itu masih susah ya? Iya, susah. Mungkin ada 1-2 orang yang kesini gitu, tapi lebih banyak mahasiswa. Lebih banyak mahasiswa. Itu pun kalau jenjang SMA biasanya orang-orang yang benar-benar tertarik sama kajian-kajian sejarah gitu. Oke, baik. Kemudian dari sini bagaimana sih kakak-kakak magang sebagai Gen Z memandang nilai-nilai sejarah dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pandangan kakak-kakak terhadap isu sosial? Mungkin nilai-nilai sejarah biasanya untuk saya pribadi, nilai-nilai sejarah itu turut membangun ini struktur sosial yang ada. Jadi kalau kita baca struktur sosial yang kita lihat itu tidak terjadi apa ya istilahnya langsung jadi gitu loh. Ada hal-hal yang sebelumnya mempengaruhi kayak kenapa orang-orang Tionghoa sekarang ya apa ya, mungkin kalau kita lihat di konten-konten arek Surabaya biasanya kan CCC sama koko kan kayak jadi ya asik-asik aja buat konten. Padahal tahun rentang 90-an kan orang-orang Tionghoa sangat didiskriminasi gitu loh. Kan kita kayak loh, sekarang orang Tionghoa dengan bebas ya kayak gitu jadi bos-bos perusahaan dan sebagainya, padahal sebelumnya mereka mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip tidak mengenakan gitu. Terus perubahan sosial kenapa
pusat ekonomi itu selalu ada di kota, kenapa kota-kota besar itu selalu ada di pesisir pantai, kenapa perkebunan itu banyak ada di daerah selatan. Kalau kita lihat kan di Jawa itu hampir semua perkebunan itu ada di selatan, dan semua itu ditransit ke utara. Jadi isu-isu sosial itu tidak semena-mena terjadi dengan sendirinya. Ada faktor-faktor tertentu, dan faktor-faktor itu bisa kita lacak dengan metode sejarah, membaca buku-buku sejarah dan arsip-arsip sejarah. Bisa diulang Mas pertanyaannya? Maaf, tadi bagaimana kakak-kakak memandang nilai sejarah dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi terhadap isu-isu sosial? Mungkin dari sejarah mungkin bisa tahu sebelum-sebelumnya itu apa yang terjadi sehingga bisa mempengaruhi kedepannya gitu Mas. Jadi dari nilai-nilai sejarah itu kita bisa tahu apa kejadian, apa tragedi yang terjadi di masa lampau yang mungkin berpengaruh untuk saat ini atau kedepannya. Oke, selanjutnya ini hampir sama ya pertanyaan, cuma ya mungkin agak perkembangan lagi. Mungkin menurut kakak sendiri itu bagaimana sih cara agar Gen Z itu interest atau tertarik untuk mengunjungi perpustakaan ini? Kan perpustakaan ini kan juga sebenarnya kan masih terbilang juga belum besar juga kan, dan lingkupnya itu masih di sekitar lingkungan saja. Mungkin yang dikatakan tadi, yang sering datang ke sini cuma mahasiswa, dan untuk yang selain non mahasiswa itu sangat jarang sekali. Mungkin dari masnya sendiri bisa menceritakan bagaimana cara menarik Gen Z agar untuk bisa mengunjungi perpustakaan ini. Mungkin kembali ke gimana ya, sebenarnya agak sulit sih kita untuk menarik generasi sekarang untuk ya tanda kutip berkunjung ke perpustakaan. Kayak kita tahu saja literasi, ya saya nggak menyalahkan sih, sebenarnya saya juga ya kurang dalam literasi, tapi mungkin salah satu strateginya itu sih, kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi kan kalau bisa mungkin bagaimana kita bisa membuat media itu bisa seenggaknya membuat informasi yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik, dan membuat generasi sekarang itu kayak wah, oh ternyata dulu gini ya, menarik nih, mau ke perpustakaan lah, mau tahu informasinya benar gak sih. Soalnya kan tahu aja gitu. Mungkin itu sih, kita harus lebih menyesuaikan perkembangan sekarang. Melanjutkan dari Mas Ian tadi ya, mungkin caranya lebih ke ini dari ide saya sendiri sih. Bagaimana caranya bisa menggabungkan antara apa yang disukai sama Gen Z saat ini, mungkin konten-konten yang sesuai sama keinginan Gen Z dihubungkan dengan konten sejarah itu sendiri, sehingga mungkin bisa menarik minat Gen Z atau kalangan umum di luar sana. Mungkin dari mas-masnya sendiri lebih prefernya itu mempromosikan melalui media digital. Mungkin kalau seperti bekerja sama dengan Pemkot, lalu mungkin kita bisa juga membantu, juga saling bantu lah. Kalau kita bisa menyiarkan ke Pemkot kalau kita itu perpustakaan kita itu juga sebenarnya harus kayak bisa tetap jalan gitu. Ya, mungkin salah satunya. Kemudian bagaimana sih menurut, ini mungkin lebih ke pribadi ya, mungkin bagaimana cara menumbuhkan rasa kepada teman-teman generasi Gen Z untuk lebih mencintai sejarah dan melestarikan sejarah serta mengembangkannya. Menurut mas-masnya sendiri tuh gimana? Kalau bagaimana cara menumbuhkan kecintaan pada sejarah, sebenarnya ini ya sih mas, harus gimana ya, setiap orang kan beda bagaimana bisa cinta dengan sejarah. Saya saja pertama kali bisa suka dengan sejarah itu, kalau saya ingat itu pertama
gara-gara game kalau masih ingat tahun 2000 berapa ya, aku SMP itu ada namanya game Call of Duty tuh. Call of Duty iya ya. tahu. Kan Call of Duty itu yang Ada. keluaran World at War yang Perang dunia itu kan benar-benar asik gitu lah. Itu penasaran soalnya perang tak kayak gini ya, seru banget kan. Terus dari itu, dari suka Call of Duty atau suka game tembak-tembakan, saya terus suka dengan ini masa perangnya tahun 50-an. Kan itu perang revolusi ya, kayak di buku pelajaran kelas 9 SMP kalau nggak salah, itu kan membahas tentang perang-perang. Wah seru dah, perang itu kayak gini dan sebagainya. Kayak jadi kita nggak bisa memaksakan aku kudu cinta sejarah, soalnya sejarah gini dan sebagainya. Soalnya kecintaan itu kan berawal dari diri sendiri. Kadang ada orang yang cinta sejarah itu gara-gara buku, novel, apalagi kan sekarang banyak novel-novel yang berbau sejarah, kayak kalau yang terkenal itu kayak Laut Bercerita, ya karya Laila Escudori, itu yang menceritakan sejarah 98, atau buku-buku karya Pram juga kan yang menceritakan tentang masa kolonial dan sebagainya. Juga film juga berpengaruh, kayak kita tahu pas hype-nya film Bumi Manusia itu kan banyak kayak orang-orang wah keren yo bikin kayak gini ternyata Belanda. Atau juga tempat dengan melihat tempat wisata, apalagi kan kita tahu sekarang kota-kota banyak yang punya konsep heritage, kayak Surabaya kan kita tahu kayak banyak bangunan-bangunan heritage kayak Peneleh. Kalau di Malang ada kayak Kayu Tangan dan sebagainya. Jadi mungkin kalau cara menumbuhkan rasa cinta mungkin ya dikembalikan ke diri sendiri. Kalian awal mula cinta dengan sejarah itu gara-gara apa? Biasanya kan kita gak bisa memaksa itu. Kalau dari saya jujur ya Mas, sebenarnya masih juga bingung gitu loh Mas, gimana caranya. Karena saya sendiri suka sejarah karena apa juga nggak tahu Mas, dari kecil suka aja gitu. Soalnya saya udah nyoba beberapa kali kayak ngenalin kayak tentang sejarah gitu loh Mas, ini loh ke lingkungan saya, ke teman-teman saya. Mereka ya mungkin mereka lihat sesekali, tapi kayak untuk minat lebih lanjut itu nggak ada Mas. Mungkin ya kembali lagi ke minat masing-masing yang beda-beda Mas, jadi agak kesulitan juga gimana. Jadi itu untuk mencintai sejarah itu tidak bisa dipaksakan, tapi harus mulai dari kesadaran batin diri masing-masing. Mungkin mungkin dari sini terakhir ya Mas ya. Mungkin ini yang terakhir kalinya, mungkin ada kesan dan pesan terhadap perpustakaan ini, karena mas-masnya sudah magang selama 5 bulan, jadi mungkin bisa dibagikan pesan dan kesan kedepannya untuk perpustakaan Medayu Agung ini. Kalau kesannya magang di perpustakaan Medayu Agung, menurut saya ada ketertarikan ini. Saya ada perspektif baru tentang hal-hal yang berbau sosial politik sebenarnya. Soalnya kan kita tahu di perpustakaan Medayu banyak menyimpan arsip-arsip sosial politik tahun 50-an sampai tahun 90-an. Jadi kesannya saya sangat terbantu, apalagi dengan kepenulisan saya yang banyak berkatut pada kajian sosial politik. Kalau pesannya ya semoga perpustakaannya ini terus berkembang lah. Soalnya kan kita tahu perpustakaan ini salah satu perpustakaan independen yang dibangun oleh seorang menurut saya tokoh hebat lah, soalnya keturunan Tionghoa yang lepas dari selesai menjalani masa tahanan politik dan sekarang membangun perpustakaan. Dan untuk teman-teman media juga semoga teman-teman media bisa teruslah menyuarakan tentang tema-tema kayak gini kan menarik, tema-tema tanah air dan kebangsaan. Soalnya itu kan salah satu hal yang penting untuk nasionalisme dan sebagainya. Terima kasih. Kesan-pesan saya selama magang di sini yang paling penting adalah saya bisa mengenal orang lebih luas, lebih mendapat ilmu-ilmu dari orang yang berada di sini. Selain itu juga saya dapat ilmu baru tentang sejarah, apa yang tidak saya dapat di kuliah.
Selain itu juga saya dapat ilmu untuk mengatur buku-buku seperti ini juga. Selain itu juga dapat ilmu mengenai cara untuk mempromosikan sejarah ke orang-orang di luar sana yang mungkin kurang berminat tentang sejarah. Itu aja. Untuk pesan saya, semoga perpustakaan ini tetap terjaga sampai kapanpun. Apa yang ada di dalam sini, buku-bukunya, skrip-skrip atau koran-koran lama, semoga tetap terjaga. Dan untuk teman-teman semua, semoga tetap membuat konten yang menyuarakan tentang pentingnya sejarah dan cinta tanah air. Baik, sekian ya, setelah beberapa pertanyaan tadi sudah lumayan menjawab dan juga bisa mengedukasi teman-teman di luar sana. Mungkin kami dari pihak teman-teman, mewakili teman-teman juga berterima kasih terhadap masnya yang telah melancarkan acara hari ini. Mungkin ya terima kasih juga teman-teman sekalian. Udah, sekian, terima kasih. Sampai jumpa.